Amin. Ya, shalom. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk teman-teman PAW sudah memimpin kita di dalam puji-pujian, dan hari ini ada di minggu yang kedua, ya, dan saya berharap bisa selesai firman Tuhan dalam waktu 30 menit. Saya harap, ya. Bapak Ibu, kita ada di tema yang kedua tentunya, dan tema ini berbicara tentang tema terakhir dalam konteks tahapan keselamatan Allah untuk kita, gitu ya. Yang pertama dulu, masih ingat minggu yang pertama bulan Februari, gitu ya, yaitu kasih yang memanggil, terus kemudian kasih yang menobatkan, terus kasih yang membenarkan, terus kasih yang menebus, dan minggu yang lalu kita bicara tentang kasih yang menguduskan, dan yang terakhir adalah kasih yang memuliakan. Jadi hari ini kita belajar tentang kasih yang memuliakan, gitu ya. Dan ini tahap terakhir, ya, terakhir dari sebuah rangkaian karya Tuhan untuk menyelamatkan kita, yaitu kasih yang memuliakan. Saya ambil dari Roma 8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-30, ya. Roma 18. Roma 8 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-30, ya. Ini diambil dari satu perikop pengharapan anak-anak Allah. Ya, ini yang memecah ini Lembaga Alkitab Indonesia, ya. Jadi waktu Alkitab ditulis itu nggak ada itu, ya, ayat itu nggak ada, judul perikop itu nggak ada, ya. Ini ditambahkan kemudian supaya kita lebih paham konteksnya, lebih mudah. Nah, Roma 8 ayat 18 sampai 30 ini saya bagi dua. Yang pertama 18 sampai 23, lalu selebihnya 24 sampai ayat yang ke-30. Kita akan baca bergantian, ya. Roma 8 ayat 18, saya 18, Bapak Ibu 19 sampai 23 dulu, ya. Sampai 23 dulu, ya. Roma 8 ayat 18 sampai 23, demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Amin, ya. Jadi yang pertama, kalau kita belajar dari firman Tuhan bicara tentang memuliakan, Tuhan memuliakan kita, gitu ya. Kalau kita memuliakan Tuhan itu sudah biasa dan harusnya sudah menjadi sebuah kebiasaan kita untuk memuliakan Tuhan. Tetapi rupanya rancangan Allah di dalam kehidupan kita, Allah juga ingin memuliakan kita. Poin pertama pertama adalah ayat yang terakhir tadi, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi kemuliaan yang Tuhan janjikan, kemuliaan yang Tuhan rancangkan, itu adalah kemuliaan tubuh yang baru, gitu ya. Kapan itu? Kapan? Ketika kita nanti dibangkitkan dari antara orang mati, ya. Saya sedikit eskatologi, ya. Jadi ketika kita nanti semua akan, nggak tahu, ya. Mungkin di antara kita ada yang sempat melihat kedatangan Tuhan Yesus, tapi mungkin di antara kita nggak sempat. Kita sudah mati duluan, gitu ya. Contohnya misalnya saya udah mati duluan nih.
udah dikubur sama Pak Budi ya. Selesai gitu ya. Tapi ternyata istri saya belum meninggal ya. Ketika itu Tuhan datang, maka yang sudah meninggal akan dibangkitkan dan diberi tubuh yang baru. Yang masih hidup gimana Pak Pendeta? Yang masih hidup pun tubuhnya akan diganti dengan tubuh yang baru. Coba kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 40. 1 Korintus 15 ayat 40 berkata, ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Jadi berbicara tentang Tuhan kasih kesempatan kita untuk menuju bumi yang baru, langit yang baru, atau dalam bahasa lain adalah surga yang baru, maka kita tidak bisa pakai tubuh lama. Ya, kita harus ganti dengan tubuh yang baru, yang disebut dengan tubuh kemuliaan. Coba bayangin kalau kita hidup selamanya, tapi tubuhnya kayak gini. Pan, mau deh. Aduh, susah jongkok. Ya, wah kayaknya enggak nih Pak Pendeta ya. Bayangin hidup selamanya, tapi tubuh kita begini. Yang dengkulnya sakit tetap sakit. Mau ibu-ibu ini biasanya umur 50-60 dengkulnya sakit. Nah, selamanya di surga dengkulnya tetap sakit, gelem ra? Ya, repot. Tentunya Tuhan tahu bahwa nanti di bumi yang baru maka Tuhan akan siapkan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Bukan tubuh model kayak kita ini yang sedikit-sedikit sakit, kehujanan, pusing, betul ya? Kurang makan, emosi, betul? Ini tubuh kita yang lama. Tetapi Tuhan janjikan ketika kita percaya kepadanya, mulai tahapan-tahapan yang saya jelaskan kemarin sampai minggu yang lalu dikuduskan oleh Tuhan, maka Tuhan akan siapkan tubuh kemuliaan. Nah, ketika kita diberi tubuh yang memuliakan Tuhan itu, tubuh yang dimuliakan Tuhan itu, yaitu pembebasan tubuh kita. Maka dari itu jangan terlalu menilai seseorang melalui tubuhnya. Amin. Kenapa? Loh, nanti di surga itu tubuhnya kan ganti. Makanya ada yang bilang ke saya, wah Pak Pendeta berarti kalau di surga nanti saya masih bisa ketemu istri saya. Oh bisa. Bisa ketemu istrimu, bisa. Selama istrimu masuk surga juga. Kan begitu ya. Nanti di surga nanti ketemu istri saya masih bisa Pak Pendeta, masih. Tapi maaf, jangan lagi berpikir tentang hubungan suami istri. Jangan. Wah, tenang aja. Nanti di surga nanti ketemu istrimu, wah nanti bisa enjoy 3 jam 4 jam. Aduh, dan gak akan loro boyok. Nah bukan, di dunia nanti, di bumi yang baru, di langit yang baru, di tubuh yang baru, sudah tidak ada lagi alat reproduksi. Tuh, kenapa? Berarti semuanya bences ya. Bukan ya. Saya pernah bilang bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu punya fungsi, setuju ya? Apapun pasti punya fungsi. Pertanyaan saya, apa fungsi alat reproduksi? Ya untuk keturunan. Itu alat reproduksi itu untuk keturunan. Kenapa kita perlu keturunan? Karena kita suatu hari mati. Setuju? Ya? Pak Bowo, Bu Harti sekarang masih sehat, seger. Tapi percaya saya, suatu hari nanti mereka berdua meninggal. Amin. Amin ya. Orang meninggal repot ya. Percuma bayar dia itu. Ya. Jadi artinya Pak Bowo, Bu Harti suatu hari nanti akan meninggal, tapi sudah punya keturunan. Paham ya? Coba kalau kita semua tidak punya keturunan dan kita semua meninggal suatu hari, habis. Betul ya? Supaya tidak habis, maka Tuhan ciptakan alat
reproduksi supaya apa? Punya keturunan. Nanti begitu besar punya keturunan lagi, meninggal lagi dan seterusnya. Makanya selama ribuan tahun manusia masih ada. Karena yang namanya alat reproduksi. Pertanyaan saya, di surga nanti kita ini hidup sementara atau selamanya? Selamanya toh. Selamanya itu perlu keturunan enggak? Enggak lah, kalau nggak perlu keturunan, kira-kira ada alat reproduksi enggak? Enggak. Wah, terus piye? Ini makanya Tuhan pernah dicobai. Tuhan, kalau ada seorang perempuan menikah dengan si A, suaminya meninggal, dia nikah lagi dengan si B, meninggal lagi sampai ke 7. Wah, 7 suaminya ya, meninggal ganti sampai 7 kali. Terus tanya, terus yang nanti yang di surga yang jadi suaminya siapa? Tuhan bilang apa? Kamu sesat, di surga nanti tidak ada kawin mengawinkan. Amin. Dan logikanya sederhana, karena di sana kita abadi. Ngapain mikirin keturunan? Ya, mikirin keturunan di sini. Di sana ngapain mikirin keturunan? Tubuh yang baru, tubuh yang penuh kemuliaan itu tidak sama dengan tubuh yang sekarang. Ya salah satunya perbedaannya yang jelas, ya tidak ada alat reproduksi. Ya, dan itu bisa dijelaskan secara logis. Dan ketika kita di sana nanti tentunya pekerjaan kita, kalau kita baca di Wahyu 21, Wahyu 20 yaitu melayani Tuhan. Makanya saya selalu bilang, Anda harus yakin dulu nih. Kalau Anda pikir di surga nanti kita dilayani, kalau Anda pikir di surga nanti Anda akan tengok-tengok, minta sate datang, minta stik datang, minta rawon datang, sepertinya Anda salah server. Di surga nanti kita melayani Allah. Loh kenapa? Loh kita ini kan hamba Allah. Amin. Mau di dunia kita hamba Allah, nanti di surga kita juga hamba Allah. Masa kita jadi Allah yang ingin dilayani? Loh, kita tetap pelayan Tuhan. Makanya di dunia ini latihan melayani, biar nanti di surga enggak kaget. Waduh, ternyata di surga suruh melayani. Wah, ngerti ngono mlebu rokok wae. Nah, itu. Ya, monggo itu pilihan Anda. Tetapi yang pertama, kemuliaan Tuhan, Tuhan memuliakan kita, Tuhan memuliakan kita adalah dengan cara Tuhan akan memberikan kita tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan. Jadi don't worry, yang sekarang sakit dengkulnya, yang bangun cenat-cenut sendinya, nanti kalau Tuhan bangkitkan kita lagi, kita akan diberi tubuh yang baru. Nek tubuhnya model kayak gini, saya juga tidak mau. Kalau Yunano masih mending, badan sterep, wajah ganteng. Nah, kalau saya ini, waduh, jongkok aja susah. Suruh masuk swarga selamanya. Waduh, repot ya. Repot ya. Yang kedua, apa itu dimuliakan Tuhan? Kita lanjut ayat 24 sampai 30 gitu ya. Saya akan bacakan karena tadi terakhir Anda, berarti saya sekarang 24 dan seterusnya ya, 25 Bapak Ibu dan begitu. Bergantian. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ini ayat favorit. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Kata kunci dari perikop kedua adalah di ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi Bapak Ibu, kita semua tahu ceritanya bagaimana kita ini diciptakan dulu. Adam dan Hawa diciptakan serupa dengan gambar Allah. Bayangin. Tapi kemudian gambar itu rusak. Tuhan tidak membuat rencana yang baru, tetapi Tuhan mau mengembalikan kepada rancangannya yang semula. Karena rancangannya adalah rancangan yang sempurna. Betul nggak? Kalau rancangannya sempurna, maka kalau melengseh kanan, melengseh kiri, maka Tuhan akan kembalikan kepada jalur yang benar. Karena rancangannya sempurna. Nah, rancangan yang sempurna apa? Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga ketika Tuhan bilang bahwa nanti kamu akan dimuliakan, caranya gimana? Kamu akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Yesus anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini ketika kita dipanggil, dipilih, ditobatkan, dikuduskan, dan ujungnya Tuhan mau kita dimuliakan. Dengan cara apa? Kita semakin serupa dengan anaknya, yaitu Allah, yaitu Yesus Kristus. Makanya di dalam teologi Kristen yang jadi panutan kita bukan Daud. Ya oke lah, Daud memang ada baiknya, tapi ada juga buruknya. Panutan kita bukan Paulus. Oke, Paulus baik, tapi ada buruknya. Panutan kita bukan Salomo yang terkenal dengan hikmatnya, karena Salomo juga ada buruknya. Panutan kita, target kita serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan gambaran Yesus. Jadi kalau kita mau madake rupa, madake mbek Yesus. Kalau kita mau bertindak sesuatu, pikirkan. Kalau kira-kira Yesus ada di sini, kira-kira apa yang Yesus lakukan? Betul? Ya, Yesus pernah marah enggak? Pernah. Yesus pernah marah. Berarti orang Kristen boleh marah? Boleh. Cuman alasannya apa? Kan begitu loh. Kita tahu Yesus marah, tetapi alasannya apa? Alasannya ketika bait Allah yang tadinya untuk memuliakan Tuhan digunakan untuk ngapusi umat. Halo? Banyu biasa dongake didol. Loh, itu terjadi bukan sekarang, ya toh? Itu terjadi di zaman Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjalan di dunia ini, ada kambing-kambing, domba-domba yang spesial. Kenapa spesial? Karena didongake sama imam-imam besar. Wah, ini harganya mahal. Ya, domba ini harganya mahal. Kenapa? Ini udah ditumpang tangan sama imam. Pertanyaan saya, logika sederhana, emang imam sakti? Emang imam bisa membuat domba yang tadinya 1 juta jadi 10 juta? Dilus-lus sama imam terus langsung di 10 juta? Ya, enggak lah.
Makanya Tuhan marah betul dan dia porak-porandakan tempat jualannya orang-orang ini. Artinya apa? Marah boleh? Boleh. Ya kan? Maka dari itu ayo kita belajar yang jadi kiblat kita, yang jadi tokoh kita, yang kita copy paste itu Yesus. Kalau ketemu sama orang yang berdosa gimana? Kamu udah menghormati saya di sini. Ini hari Minggu loh. Semua orang ke gereja, kamu udah ke gereja. Coba waktu sawat. saya tanya, kira-kira ya kalau Tuhan Yesus piye? Wis ngono ae. Bener toh? Ya toh? Kira-kira kalau Tuhan Yesus kasih aturan, hari Minggu ke gereja, Tuhan Yesus pulang dari gereja ketemu Budi lagi buka toko. Contoh ya toh. Loh, Bu, enggak ke gereja. Oh, sore Tuhan Yesus lagi rame lebaran. Kira-kira apa yang Yesus perbuat? Ya? Apa ngambil batu dilempar tokonya Budi? Gitu. Apa? Beli bajunya. Luar biasa. Ya, kalau apa yang dilakukan Yesus kira-kira kita bisa memahaminya, kita bisa memprediksinya, lakukanlah itu. Kalau ada orang yang berdosa itu kira-kira kalau Tuhan Yesus ketemu sampean itu tempeling, ya tempeling Lah buat saya silakan. Silakan ada cek diri kita masing-masing. Bu Harti itu pernah ngomong sama orang, loh, ya nek bicara berdosa kita semua berdosa. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau kamu berdosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu Tuhan Yesus yang lakukan, bukan Bu Harti yang ngomong sembarangan, bukan. Bu Harti mengutip kata-katanya Tuhan Yesus. Artinya, ayo kita belajar dari tokoh kita yang paling luar biasa, Yesus Kristus. Ketika kita dihianati, Pak Pandu pernah dihianati? Gak pernah ya, seringnya menghianati. Kacau ya. Bertobat Pan ya. Ketika kita dihianati mungkin gara-gara teman kita, waduh duit kita habis, gak balik, wah pusing. Ingat kata-kata Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, ini yang jadi tokoh kita siapa? Nah, kalau Daud dihapusi, belum tentu loh mau mengampuni. Daud bisa angkat senjata, ya kirim pasukan untuk menyerang, ya Daud raja ya. Benar nggak? Ya. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus, ini menjadi tokoh kita. Dan target kita supaya kita dimuliakan Tuhan adalah kita menjadi serupa dengan Yesus. Supaya Yesus menjadi yang sulung. Sulung apa sih? Barep. Tapi dalam konteks teologi Alkitab, itu sulung itu bukan bicara barep tok, tetapi sulung itu bicara yang paling utama. Makanya Yakub itu bisa meminta hak kesulungannya Esau. Kan aneh toh? Kalau kita sekarang bisa enggak? Saya kan nggak sulung nih, saya nomor 3. Yang sulung saya Mbak Endah. Terus saya bilang, Mbak Endah, wis tak tuku hak kesulunganmu. Mbak Endah mikir mau stres gitu. Tapi buat zaman itu mereka mengerti sulung bicara utama. Makanya ketika raja terus menyerahkan tahtanya kepada anaknya yang sulung, belum tentu yang pertama, tapi pasti yang terutama. Ya. Jadi Yesus Kristus adalah anak yang sulung, anak yang terutama, anak yang paling sempurna. Kita saudara-saudaranya, dikatakan begitu ya, di antara banyak saudaranya, kita mencontoh Yesus. Walaupun mungkin
tidak akan pernah menjadi Yesus, ya kan? Kalau Yesus 100% mungkin kita sekuat tenaga 98% is okay. Karena Yesus yang akan menyempurnakan, karena Yesus yang akan membenarkan. Kita sudah belajar hal itu. Jadi kita bicara tentang menjadi seperti Yesus, itu adalah dimuliakan. Seperti Yesus itu apa sih? Kayak apa sih? Mau melayani, betul ya? Mau mengabarkan Injil, mau mengampuni, mau berkorban, betul? Ini bicara menjadi Yesus. Dan kalau saya pikir-pikir, pasti kalau ada orang yang seperti Yesus, dia tidak hanya dimuliakan oleh Tuhan, tapi dia akan dimuliakan juga oleh manusia. Setuju? Seorang pemimpin yang punya integritas seperti Yesus, yang dia contoh adalah Yesus, bagaimana? Kira-kira dia akan korupsi 1.000 triliun di Pertamina? Enggak, ya kan? Enggak dong, ya. Kalau perlu nombok, kalau perlu nombok. Artinya apa? Kalau kita bicara ada orang yang punya kapasitas seperti Tuhan Yesus, nggak usah mirip 50% aja seperti Tuhan Yesus, pasti dia akan dimuliakan oleh semua orang. Ya. Betul ya? Setuju ya? Tetapi jangan salah, kemuliaan yang diterima oleh Tuhan Yesus diterjemahkan dalam bahasa lain oleh Yohanes. Yohanes adalah murid Tuhan Yesus yang paling muda, dan hanya Yohanes yang menulis tentang murid yang dikasihi. Jadi Yohanes itu hanya di kitab Yohanes, di buku Yohanes, di Injil Yohanes ada murid yang dikasihinya. Siapa yang murid yang dikasihinya? Yohanes sendiri. Jadi Yohanes menulis bahwa dirinya adalah murid yang dikasihi, ya. Matius, Markus, Lukas tidak pernah nulis, ya. Jadi itu keunikan Yohanes. Tapi ada satu lagi keunikan kitab Yohanes atau penulis Yohanes ini. Yohanes ini selalu menulis bahwa kalau Yesus bicara dimuliakan, itu bicara disalib. Jadi kalau Yesus bicara dimuliakan, itu bicara disalib. Coba kita lihat Yohanes 12 ayat 23 dan 24. Ada banyak ya, Bapak Ibu bisa cari di kitab Yohanes, selalu berbicara itu. Kalau bicara aku dimuliakan, itu bicara tentang Yesus disalib. Tapi ini saya hanya kasih salah satu contoh aja. Yohanes 12 ayat 23, 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Oh, berarti Tuhan Yesus nanti akan dielu-elukan, disambut hosana, hosana, kemuliaan bagi yang maha tinggi. Betul? Bukan. Karena ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kalau kita baca kitab Yohanes, sekali lagi menarik, hanya Yohanes yang menerjemahkan Yesus dimuliakan adalah disalib. Yohanes 3 ayat 14-15 juga sama. Ya. Jadi bicara tentang dimuliakan, rupanya nggak cuma dielu-elukan, menjadi pemimpin yang tadi saya bilang pastinya semua orang akan senang kalau kita punya kapasitas seperti Tuhan Yesus. Ya, kita melayani, kita mengampuni, kita mengasihi seperti Yesus, pasti semua orang senang, betul. Tetapi jangan salah, dari satu sisi lain, Yohanes memberikan permisalan bahwa kalau engkau mau dimuliakan, engkau mau sempurna menjadi anak-anak Tuhan, engkau menjadi sempurna menjadi saudaranya Tuhan Yesus, maka nggak cuma kemuliaan yang terlihat enak yang akan kau nikmati, tetapi juga mati di kayu salib.
Coba kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 16. Namanya juga 1 Yohanes. Berarti yang nulis Yohanes, ya. Kita semua tahu Yohanes 3 ayat 16. Apa pandu? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu pasti ingat banget. Nah, ini menarik karena 1 Yohanes 3 ayat 16 lanjutannya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Betul ya? Tapi yang menarik, jadi kita pun wajib, bukan sunnah. Wajib, ya, menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini bicara tentang apa? Berkorban. Bicara tentang disalib untuk orang lain. Bicara dianiaya. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi bicara tentang menjadi anak Allah. Oke, ya. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wah, mantap, ya toh? Kita diberi kuasa. Ada lagunya kan? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Semangat, ya toh? Nyanyinya sorak-sorak. Tetapi jangan salah ya. Ketika kita bicara kita menjadi anak Allah, tidak sekedar kemuliaan yang enak, tetapi Yohanes menerjemahkan kemuliaan itu sebagai sebuah penderitaan. Menderita bagi Kristus itu kemuliaan. Paham ya maksudnya ya? Kalau Anda menderita karena kesalahanmu itu on. Amin. Amin. Ya, so? Kongon sinau, ya, Noel belajar, gak mau, ulangan dapat jelek, akhirnya disuruh remedi, menderita loh, menderita. Karena Tuhan, karena on. Ya, kalau buat saya selamat mati, kan gitu ya. Tapi kalau kita menderita karena Kristus, Yohanes bilang itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Kenapa? Di balik penderitaanmu pasti Tuhan punya rencana menumbuhkan jiwa. Firman Tuhan berkata juga bahwa penginjilan itu lahir dari darah para martir. Saya yakin dan percaya kekristenan di Indonesia pun kenapa bisa bertumbuh? Karena ada orang-orang yang serahkan nyawanya untuk menginjil. Ada orang-orang yang serahkan hidupnya untuk menginjil, sehingga Anda dan saya percaya Kristus. Mungkin kita sudah gak ingat namanya, mungkin kita sudah gak ngerti sejarahnya, tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa seperti kutipannya Pak Parjo ketika KPK, namanya pasti tertulis di buku kehidupan. Betul ya? Mungkin namanya nggak tertulis di hati kita. Kita nggak ngerti nih siapa yang pertama kali menginjil di tanah Jawa. Waduh, nggak tahu, lupa. Nggak diajarin di sekolahan. Sekolah ngajarinya Petrus, Lukas. Gitu? Tapi mereka sudah memberikan nyawanya untuk penginjilan. Dan karena mereka berkorban nyawa, maka kita percaya kepada Yesus. Kita tidak hafal namanya, kita nggak ngerti kisahnya, tetapi percayalah nama mereka tertulis di buku kehidupan. Hal yang sama kalau itu kita balikkan ke kita. Mungkin Anda tidak punya waktu untuk penginjilan ke India, Anda tidak punya waktu untuk pergi ke Afghanistan. Apa ada? Siapa ada waktu nih?
Berarti gimana? Dikirim ke Afghanistan? Kulaan senjata malah ya. Berat. Tapi kalau kita nggak punya waktu, loh, apa sih penginjilan yang kita bisa berikan? Yang paling dekat. Suami sudah kenal Tuhan, istri sudah kenal Tuhan, anak-anak sudah kenal Tuhan. Nah itu dulu. Ya. Kemarin Jumat, Kemis ya. Kemis saya dengan Bu Harti nengok Bu Yamte, ya. Dan dalam pembicaraan kita di rumah sakit, Bu Harti mengingat kata-katanya Bu Yamte. Apa itu? Yang utama adalah keluarga inti. Ya kan? Surasa waduh tekan Papua penginjilan tekan Aceh ora perlu. Sing penting keluarga. Loh kalau Tuhan panggil kita untuk melesat lebih jauh, monggo, enggak apa-apa. Tapi jangan ngomongin Aceh, jangan ngomongin Papua kalau anakmu sendiri belum kau injili, belum kau kenalkan kepada Tuhan, betul? Ya. Dan ini bicara tentang hal yang logis. Kalau kita sayang kepada mereka dan kita tahu bahwa satu-satunya keselamatan adalah Yesus Kristus, harusnya kita apapun dikorbankan demi keselamatan istri, suami, anak-anak kita. Betul kan? Coba saya mau tanya ini, siapa yang suami istri? Wah, Budi lagi deh. Bud, kalau kamu di surga, tapi istrimu enggak, sedih ya? Sepi. Di surga ketemunya Febri ya. Yakin ya tuh Budi Tuhan pindah neraka itu ora. Karena di surga ketemunya Febri. Saya yakin ketika Budi ada di surga tanpa istrinya, ya saya nggak tahu ya gimana rasanya ya. Saya nggak tahu, cuman tentunya nggak komplit ya. Sukacitanya nggak komplit. Coba Pak Tri di surga Pak, melayani Tuhan, berjumpa muka dengan Tuhan. Tapi dewean, istri gak ono, piye? Aduh, rasanya piye? Betul gak? Setuju ya? Itulah mengapa Tuhan bilang, ayo, kamu harus tanda kutip ya, badanmu sekalipun harus dianiaya, badanmu sekaligus harus tersakiti. Ayo, kabarkan Injil. Yang paling dekat siapa? Pasangan kita, anak-anak kita, mantu kita, ya. Supaya apa loh? Di surga nanti kalau ngumpul kan enak, betul? Di surga nanti saya ketemu sama Iren, ketemu sama Seva, enak deh. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Kenapa? Tadi saya sudah bilang di surga nanti kita masih ingat kok ini istri kita, ya kan? Kita masih ingat ini anak kita, betul ya? Masih ingat. Coba Bu Brenda, sudah luar biasa berkorban demi Noel dan juga demi Bigel. Ya di surga lagi gak ketemu. Waduh, sedihnya kayak apa ya? Waduh, jangan Pak Pendeta. Aduh ya, di dunia ketemu 30-40 tahun, di surga ketemu selamanya. Ya, dan itu menjadi dasar kita untuk kita ajak mereka. Walaupun sekali lagi nyawa taruhannya. Ya, sekalipun nyawa taruhannya. Tetapi Tuhan bilang bahwa kalau kita dikasih karunia, tidak hanya karunia menerima atau percaya kepada Kristus, tetapi juga karunia untuk menderita. Itulah mengapa Paulus menerjemahkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 6. Menarik. 2 Timotius 4 ayat 6 berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dari catatan yang tidak masuk di dalam kanon Alkitab, itu ditulis bagaimana Paulus pernah menceritakan dirinya itu seperti kerbau, sapi. Kalau saya ini masih hidup, dia itu sapinya Tuhan. Dia akan siap membaca untuk Tuhan. Dia siap membawa kuk yang berat
membajak sawahnya Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan minta untuk aku dikorbankan sebagai korban bakaran, aku pun siap. Sapi itu kan nek urip kon bajak kerja wis tuwa di sebelah ya. Loh, Paulus berkata, itu saya Tuhan, itu saya. Kalau saya masih diberi hidup, saya akan bekerja untukmu. Tapi kalau memang Tuhan mau aku jadi korban bakaran, disembelih untuk nama Tuhan, aku siap. Waduh. Ya saya berharap kita menjadi orang-orang yang seperti Paulus. Tetapi ayo kita belajar sedikit demi sedikit menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tidak hanya bicara hatinya, tetapi bagaimana pengorbanannya, bagaimana kasihnya yang dia lakukan. Bahkan dia rela memberikan nyawanya. Karena itu ayo kita pun rela memberikan nyawa kita untuk orang-orang yang kita kasih, untuk pasangan kita. Kalau kau bilang, Tuhan, aku rela memberikan nyawaku untuk istriku, tapi kau tidak pernah berdoa untuk istriku. Kau berkata, oh Tuhan, apapun ku berikan untuk anakku. Oh, aku kerja itu buat anakku. Aku kerja itu banting tulang buat bayar sekolahnya. Betul. Pertanyaan saya, apakah engkau sudah pernah berlutut untuk mendoakan anakmu? Apa cuma uang yang segitu banyak kau keluarkan untuk sekolah? Anda lupa ada satu yang jauh lebih penting. Kenalkan anakmu kepada Kristus. Dan itu caranya nggak gampang. Kalau Anda pengen anakmu pintar matematika, ini tak ajari. Betul? Ya. Dulu saya punya bimbel namanya SPC. SPC. Sing pekok dan cerdas itu. Lah iya kan namanya kecap kan pasti nomor 1 ya kan. Itu sing pekok dan cerdas. Berarti tanya, ini SPC apa ya Pak? Ya SP itu sing pekok dan cerdas gitu. Ya kalau Anda pengen anak-anakmu pinter, dilesno beres. Tapi kalau engkau mau anak-anakmu takut akan Tuhan, gampang apa susah berarti? Susah. Wah, ada anak-anak yang tiap hari dibawa ke gereja. Apakah sudah jaminan? Tidak. Harus ada lutut yang berdoa ke anak-anak kita. Ya. Ayo doakan. Support anak-anak kita ke gereja. Support pasangan hidup kita. Beri diri kita jadi contoh. Ya. Lu jadi contoh enak enggak? Enggak enak lu. Ya. Pulang capek-capek dari kerja, suami bentak, ingat harus sabar. Tersiksa? Tersiksa. Pengennya piye? Nek kowe bengok, mbok kira aku ra iso bengok. Betul ya? Pengennya gitu ya? Pengennya gitu ya? Mbok kira kowe tok sing kesel, aku yo kesel, ya toh? Ayo ribut. Tapi Tuhan bilang, nek gitu caranya, kapan suamimu jadi kenal Tuhan? Kapan istrimu jadi kenal Tuhan? Betul? Itu penderitaan kita sekarang. Memang kita nggak dicambuk, kita nggak disalib, kita nggak mati, tapi setiap kita harus berkorban. Sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan buat Yohanes itu merupakan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi alat-alatnya. Amin.